Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dalam pemodelan SEM sekarang memiliki tren untuk tidak sekedar mengembangkan satu model yang sesuai dengan data, namun juga model yang menang dari proses kompetisi atau competing model antara satu teori dengan teori pembandingnya. Jadi saat ini akan saya berikan judul mempertandingkan model pada analisis jalur. Berikut ini dasar pemikirannya. Selain membuktikan model struktural yang baik yang biasa dilakukan oleh peneliti, akan lebih menantang lagi atau lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi jika peneliti juga mengusulkan beberapa model, kemudian menemukan model yang terbaik atau model yang lebih baik daripada model-model yang diproposkan, sehingga model yang baik di sini tidak hanya baik namun juga lebih baik daripada model-model yang lainnya. Ketepatan yang baik mungkin kurang membuktikan bahwa teori yang diajukan atau model struktural tersebut paling baik. Hal ini karena tidak ada kompetitor untuk menunjukkan bahwa dia paling baik. Kita harus membuat satu model alternatif yang kemudian dikompetisikan dan menghasilkan kecocokan yang mungkin sama atau bahkan lebih baik daripada model utama yang kita kembangkan dari teori yang kita pakai. Jadi, ketepatan model yang baik tidak membuktikan bahwa model struktural yang diusulkan adalah satu-satunya penjelasan yang paling tepat. Berikut ini adalah model-model yang dikompetisikan. Apakah model yang A, model yang B, model yang C, ataukah model yang D? Semuanya memiliki variabel yang sama namun dengan proses psikologis yang berbeda. Katakanlah misalkan di sini menurunnya SES menyebabkan menurunnya moral, namun menurunnya moral di model yang lain justru menurunkan SES. Manakah yang benar? Ini akan kita buktikan melalui kompetisi model. Jadi istimewa saja belum cukup dalam pemodelan. Misalnya saya orang yang cakep, levelnya masih rendah karena ada sesuatu yang di atas itu. Misalnya saya orang yang cakep banget, sehingga saya orang cakep akhirnya memiliki kualitas atau posisi yang relatif lebih rendah dibanding dengan orang yang cakep banget. Di sisi lain, orang yang cakep banget, katakanlah dia sudah memenuhi kualifikasi kecakapan yang sangat tinggi, itu juga masih kalah dengan sesuatu yang lebih cakep dibanding. Sehingga ada kata dibanding itu menunjukkan dia lebih dari cakep banget, karena ada seseorang yang cakep banget masih kalah dari sesuatu yang lebih cakep dibanding dengan orang lain. Katakanlah ini dalam suatu pemodelan SEM, ini model yang fit, ini yang fit sekali, kemudian ini yang fit sekali namun bisa mengalahkan orang yang atau model yang fit banget, sama-sama fit banget namun dia lebih bagus daripada yang satunya. Dari sinilah muncul bahwa istimewa atau ketepatan model yang bagus belum cukup. Kita harus membandingkan dengan sesuatu yang lain untuk menentukan bahwa yang kita proposkan itu lebih baik daripada yang lainnya. Pada gambar ini, model 1 dan model 2 memiliki variabel yang sama namun memiliki dinamika psikologis yang berbeda. Pada model 2 tidak ada panah yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa model 2 lebih sederhana dibanding dengan model 1. Ini yang nanti akan kita kompetisikan, manakah yang menang, apakah model 1 ataukah model 2.
Dalam pengembangan model, model yang dipilih dari hasil kompetisi lebih terpercaya daripada model yang tanpa kompetisi. Sebagai ilustrasi ini saya dapatkan dari bukunya Klein yang berjudul Principle and Practice of Structural Equation Modeling. Di sini Klein menjelaskan atau mengilustrasikan contoh dua model yang akan dikompetisikan, yaitu model yang berdasarkan psychosomatic model, nanti ditunjukkan oleh figur 6a, kemudian satunya lagi adalah model yang berbasis pada teori yang lain yang dinamakan dengan conventional medical model, nanti ditunjukkan dengan 6b. Berikut ini gambarnya. Ini adalah gambar psychosomatic model, yang ini adalah conventional model. Di sini dilihat bahwa munculnya penyakit merupakan faktor dari psikosomatik. Sedangkan di sini adalah orang sakit dilihat dari karena memang dia mengalami kesakitan yang bukan dari faktor somatik, atau dinamakan dengan conventional medical model. Dari sinilah kita mengkompetisikan. Misalnya saya mempropuskan psychosomatic model dengan teori yang saya pakai, kemudian saya bandingkan dengan model yang lain atau teori yang lain, model yang berbasis pada teori yang berbeda, yaitu conventional model. Apa yang dipakai untuk menunjukkan bahwa satu model lebih baik dari model yang lain? Klein di sini menunjukkan yang dipakai adalah AIC atau Archaic Information Criterion Index. Di buku ini kedua model memiliki ketepatan yang tinggi, baik model psikosomatik maupun model konvensional. Sama-sama cakep. Namun, siapakah yang lebih cakep? Kita menggunakan AIC. Untuk kecakapan biasanya kita menggunakan indeks GFI, TLI, atau CFI, atau RMC, dan sebagainya. Ini semuanya terpenuhi. Namun sama-sama terpenuhi, kita misalkan diminta untuk melihat manakah yang paling bagus, kita menggunakan indeks AIC. Sebagai informasi teman-teman, AIC itu dipakai untuk model yang bersifat non-nested. Nanti kita akan perkenalan apa yang dinamakan dengan model non-nested dan model yang nested. Dalam hal ini, dua gambar ini menunjukkan model yang non-nested. Nanti akan kita jelaskan pada video yang lain apa yang dimaksud dengan model nested dan model non-nested. Di sini jelaskan bahwa model yang pertama atau model psikosomat, model yang memiliki lowest AIC, yang memiliki nilai AIC lebih rendah, preferred over the latter model. Kita lihat di sini bahwa konvensional model memiliki AIC yang lebih rendah dibanding dengan model psikosomatik. AIC-nya 27, sedangkan psikosomatik 60. Sehingga dalam kompetisi ini yang juara adalah model konvensional karena AIC-nya di sini lebih rendah. Nah, kita akan mengupas lebih lanjut apa yang dinamakan dengan Archaic Information Criterion. Ada beberapa rumus mengenai AIC. Yang pertama adalah chi-square ditambah 2Q. Ada yang menulis chi-square ditambah 2DFM. Sebenarnya hampir mirip, namun memiliki prinsip yang sedikit berbeda. Nah, apa itu index criterion, Archaic Information Criterion? Di sini kita lihat ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen chi-square yang menunjukkan diskrepansi antara model dengan data. Kita tahu semakin diskrepansi terjadi, chi-square semakin meningkat, sama halnya dengan nilai uji T. Uji T meningkat akan menunjukkan peluang terjadinya perbedaan yang signifikan. Sehingga jika terlalu tinggi atau semakin tinggi, antara model dan data terjadi diskrepansi. Yang kita harapkan adalah nilai chi-square yang turun. Sementara itu ada dua hal yang lain, yaitu yang dinamakan dengan Q, yaitu freely estimated parameter atau parameter yang diestimasi. Kita lihat
semakin banyak parameter yang diestimasi, AIC akan semakin naik. Kemudian jika semakin turun parameter yang diestimasi tidak terlalu banyak, alias modelnya itu parsimoni, simple, sederhana, AIC akan menurun. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa AIC termasuk indeks yang mendukung pada model yang bersifat parsimoni atau model yang bersifat sederhana. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa selain keduanya bagus, model konvensional preferred karena lebih sederhana dibanding dengan model psikosomatik. Nah, apa yang kita perlukan untuk mendapatkan nilai AIC yang rendah? Karena nilai AIC yang rendah itulah yang kita inginkan. Yang pertama, kita perlu mengenali prinsip-prinsip dari indeks AIC. Yang pertama adalah semakin banyak parameter yang diestimasi, chi-square akan menurun. Ini kontradiksi yang pertama. Artinya, ketika kita misalkan ini adalah keragaman atau varians di dalam data, semakin banyak panah yang diberikan akan menyisakan sedikit yang namanya residu. Ketika residu semakin sedikit, maka chi-square akan mengalami penurunan. Artinya, model kita bisa mengcapture banyak varians dalam data, hanya sedikit yang tidak bisa tercapture. Ini sedikit berlawanan dengan teori parsimoni. Kalau secara parsimoni, yang B ini, model B ini lebih bagus daripada model yang A. Namun dalam hal ini chi-square lebih mendukung atau berkontradiksi dengan model yang bersifat parsimoni. Prinsip yang kedua, sama-sama memiliki model, namun model yang kedua dalam hal ini misalkan katakanlah chi-square-nya katakanlah sama, jumlah parameter yang diestimasi di sini lebih sedikit daripada yang di atas. Di sini ada tambahan estimasi bertambah, sehingga di sini katakanlah estimasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, katakanlah 8. Di sini yang diestimasi lebih banyak, sehingga kita bisa mengatakan model B lebih sederhana. Dari sinilah muncul dilema. Di satu sisi chi-square itu harus kita dapatkan lebih turun karena modelnya sederhana, dan yang kedua adalah jumlah estimasi parameter yang dilakukan itu lebih rendah. Nah, inilah yang menyebabkan AIC mengalami penurunan, karena yang kita inginkan adalah indeks AIC yang turun. Berikutnya, siapakah yang menang dalam kompetisi? Yang paling rendah adalah model yang parsimoni, model yang hanya sederhana namun tidak sesuai dengan data. Lebih tinggi lagi adalah model yang sesuai dengan data. Namun model yang sesuai dengan data itu masih kalah dengan model yang lebih sederhana. Inilah yang menang, jadi model yang fit namun lebih sederhana. Nah, kesederhanaan inilah biasanya didukung oleh indeks AIC yang rendah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.